menghadirkan bincang-bincang spesial untuk Anda. Sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP, apa kabar di hari ini? Semoga segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, senang sekali sahabat Siranda Ucial Naziha bisa kembali hadir ya ke ruang dengar Anda. Tentunya seperti biasa di hari Rabu kita ada spesial program inspirasi pagi, dialog interaktif ya. Tentunya masih bersama narasumber kita ada Ibu Dr. Wirdaningsi MSI ya. Beliau merupakan dosen Universitas Negeri Padang dan juga Ketua Pusat Kajian Kearifan Lokal, dan beliau juga aktif ya untuk menulis beberapa buku. Dan hari ini kita masih berbicara tentang kearifan lokal, di mana beliau ini merupakan penulis buku Kearifan Lokal Minangkabau dan Khatam Quran for Children ya. Dan hari ini ya, nah ini sudah ada bukunya Khatam Quran for Children keluarga SIP. Kita akan bahas kearifan lokal ya, pendidikan tentunya. Khatam Quran ini tepatnya Khatam Quran sebagai kearifan lokal pendidikan. Dan alhamdulillah Bu Wirda sudah bersama Uci di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, disempatkan untuk memberikan inspirasi tentunya ya. Untuk pendengar kita yang tentunya bisa mendengarkan siaran kita pagi ini melalui frekuensi 105,8 FM dan juga streaming ya di www.sipfm.com. Tinggal masuk aja ke websitenya, kemudian scroll agak ke bawah dikit, ada nanti link untuk streamingnya ya. Oke keluarga SIP, sesuai dengan yang Uci sebutkan tadi ya, Khatam Quran kearifan lokal pendidikan. Mungkin di segmen pertama ini kita kembali ingatkan keluarga SIP kita ya Bu ya, pendengar kita, bahwasanya emang kearifan lokal tuh banyak macamnya ya Bu ya. Mulai yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas tentang kearifan lokal kuliner, politik ya, dan juga ada pendidikan, ekonomi juga ada. Hari ini kita bicara soal kearifan lokal pendidikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ini Bu, tentang kearifan lokal pendidikan ini seperti apa Ibu? Ya, sebenarnya kita sudah diskusi sebelumnya, tapi intinya adalah apa yang menjadi filosofi hidup, apa yang menjadi nilai-nilai, apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi keterampilan, apa yang menjadi proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang terkait dengan pendidikan, yang merupakan nilai-nilai bijak dan nilai-nilai yang penuh pengertian. Itu yang disebut dengan kearifan lokal pendidikan ya. Dan mungkin yang kita tahu juga salah satu contohnya itu adalah Khatam Quran ini ya Bu ya? Khatam Quran salah satunya. Seperti apa Bu? Nah, Khatam Quran ini kan sebuah proses upacara pengukuhan kepada anak yang sudah pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dia belajar, dalam kasus ini kita ngambil dari beberapa daerah, seperti daerah umumnya di Agam. Di Agam bahwa mereka sudah belajar beberapa tahun atau setahun. Untuk kita ambil kasus dulu di Agam itu namanya Balai Gurah gitu. Riset Ibu ini kan berangkat dari sebuah riset tentang Khatam Quran sebagai kearifan lokal. Jadi itu diselenggarakan belajar mengaji, membaca Al-Quran itu selama 1 tahun. Setelah kita pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan baik dengan tajwidnya, lalu kita memberikan penghargaan kepada anak berupa supaya upacara kepada anak atas prestasi yang dimiliki. Nah, jadi inilah yang di salah satu bentuk upacara untuk menghargai seorang anak yang sudah berprestasi karena dia sudah pandai membaca Al-Quran. Dan proses itu ada sebuah ketika dia sudah berkhatam, harapan adalah setelah dia berkhatam dia memiliki
membaca dengan baik, kemudian dia memiliki perilaku yang lebih baik juga. Nah, jadi ada proses supaya semangat kepada anak untuk memberikan bahwa dia harus berubah lebih baik kepada hal yang baik. Nah, itu inti salah satunya kenapa akan disebut Khatam Quran itu kearifan lokal pendidikan. Karena sebenarnya ketika Khatam Quran itu anak itu sangat dihargai, sangat diberi penghargaan dengan prestasi yang sudah dia miliki. Tentu kalau kaitkan dengan ilmu pendidikan, ketika anak dibesarkan dalam penghargaan, dia akan menjadi orang yang percaya diri. Jadi dalam proses Khatam Quran itu ada sebuah penghargaan yang besar kepada anak. Kita lihat aja prosesnya. Ketika dia sudah pandai, dia dinyatakan sukses, kemudian diberi kesempatan untuk maju ke depan umum untuk membaca Al-Quran. Kemudian dia keliling kampung berarak-arak, disambut baik oleh orang-orang sekampung bahwa kamu sudah bagus ya, bahwa kamu telah melakukan suatu proses yang baik. Sepanjang jalan prosesnya kan ada arak-arakan itu kan keliling kampung. Nah, waktu keliling kampung itu kan dia dilambai, disambut sama kerabat-kerabatnya. Malah kalau dalam sistem daerah tertentu, ketika anak itu berkhatam Quran, pihak kerabat ayahnya atau kerabat ibunya memberikan hadiah, misalnya berupa makanan atau jeruk atau uang sebagai tanda kamu sudah berhasil melakukan suatu pekerjaan yang berprestasi. Nah, nanti setelah arak-arakan, setelah lomba, nanti kan mereka juga terakhir ada semacam memberikan hadiah juga. Jadi terakhirnya juga ada proses mendoa. Jadi banyak proses-proses, kemudian kegiatan-kegiatan dari Khatam Quran itu sendiri merupakan penumbuhan karakter, penumbuhan karakter baik di dalam prosesnya itu. Maka dari banyak akan kita tilik satu-satu apa aja karakter yang akan terbentuk dalam Khatam Quran itu. Maka bisa diasumsikan bahwa Khatam Quran itu adalah sebuah kearifan lokal pendidikan anak gitu. Ya, karena Khatam Quran juga sudah menjadi identitas budaya, menjadi sesuatu yang menjadi rasa kemilikan masyarakat. Nah, yang menariknya di sebuah daerah itu kayak contoh di daerah Agam Sumatera Barat, ke Ampe Angke misalnya, di Balegurah, Biaro, Kototuo, banyak daerah-daerah yang lain itu, yang menariknya kalau ada kekuatan masyarakat untuk menjadikan Khatam Quran ini sebuah identitas. Misalnya yang maksudnya kekuatan kontrolnya itu misalnya kalau ada anak yang tidak belajar mengaji, kemudian tidak berkhatam Quran, itu menjadi malu gitu, aib gitu. Jadi di situ ada sebuah penguatan untuk membaca Al-Quran itu dengan baik kepada semua anak. Jadi boleh dikatakan di daerah itu hampir gitu, walaupun kita nggak bilang 100% ya, hampir mendekati 100% anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Jadi itu semacam bentuk rasa syukur juga ya Bu ya, karena si anak tadi sudah bersih baca Al-Qur'annya, tajwidnya segala macamnya, dan juga sudah menamatkan baca Al-Qur'annya. Tapi bukan berarti itu habis sampai situ ya, masih ada pendidikan selanjutnya yang harus continue dilaksanakan oleh anak sendiri untuk membaca Al-Quran itu sendiri ya Bu ya. Dan mungkin kalau bicara soal Khatam Quran, seingat Uci dulu di Kota Padang sendiri khususnya ya, itu ramai sekali di TPA, di musola atau di masjid tempat mengaji gitu ya, dibikin acara pawai Khatam Quran dengan anak-anak memakai baju adat, ini ya, beraneka macam baju adat. Nah, tapi sekarang kayaknya kalau di Kota Padang sendiri agak sepi gitu ya, atau bisa dibilang udah jarang banget kita lihat perayaan Khatam Quran ini ya Bu ya. Dan ini harus kita eksiskan kembali tentunya ya. Oke. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita pagi ini keluarga SIP, bahwasanya seperti yang disampaikan Bu Wirda tadi, Khatam Quran itu untuk memberikan penghargaan juga kepada anak ya Bu ya. Oke. Dan kira-kira seperti apa sih nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Khatam Quran ini ya, sesuai juga dengan buku yang ditulis oleh Bu Wirda, Khatam Quran for Children ya. Nanti bakal kita bahas, dan Uci juga menunggu atensi Anda yang ingin bertanya. Silakan melalui line interaktif WhatsApp kami di 0822 68
0811-114887 ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. أجمل فرحة هي يوم فرحكوا، ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة، حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام من باب يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام من باب يا الله. أحلى سنين قولوا ما شاء الله، يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة، ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله، يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة، ربنا يجعل طول العمر متفاهمين. أجمل فرحة في حياة كل ليلة، حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام من باب يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام من باب يا الله. أجمل فرحة في حياة كل ليلة، حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام من باب يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام من باب يا الله. Keluarga Sip, mari peduli, lindungi, dan bantu hentikan penyebaran COVID-19 dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dirancang oleh Kominfo dan Kementerian BUMN untuk digunakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Aplikasi ini mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya. Cukup dengan mengaktifkan akses Bluetooth saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Anda juga akan dihubungi oleh petugas kesehatan jika Anda pernah berada dalam jarak tertentu dengan penderita COVID-19 positif, PDP, dan ODP.
Pastikan aplikasi Peduli Lindungi aktif saat Anda bepergian dan berada di fasilitas umum seperti di bus, kereta, saat rapat, atau di pusat keramaian. Lindungi diri dan keluarga Anda dengan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi melalui Play Store atau Apple Store. Partisipasi Anda sangat berarti untuk menghentikan penularan virus corona di Indonesia. Aplikasi Peduli Lindungi didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Keluarga SIP, sehubung dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat penyelenggara kurban agar memperhatikan tata cara penyembelihan hewan kurban. Maksimal 24 jam sebelum disembelih, hewan diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan atau paramedik di bawah pengawasan dokter hewan. Hewan diistirahatkan minimal 12 jam sebelum penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban harus sesuai dengan syariat Islam dan memperhatikan kesejahteraan hewan. Gunakan pisau yang tajam dan pastikan hewan sudah mati sebelum diproses lebih lanjut. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio SIP FM dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. Anda masih mendengarkan spesial program Dialog Interaktif di Radio SIP FM. .8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi dalam program Inspirasi Pagi spesial Dialog Interaktif Keluarga SIP, dan kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Dr. Wirdanengsi MSI yang merupakan Ketua Pusat Kajian Kearifan Lokal, penulis buku Kearifan Lokal Minangkabau dan Khatam Quran for Children, dan juga merupakan dosen Universitas Negeri Padang ya. Dan kembali Uci ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan melalui WhatsApp kami di 0822 6811 4887. Oke, kita kembali ke pembahasan kita bersama Ibu Wirda. Khatam Quran sebagai kearifan lokal pendidikannya, Bu ya. Kalau kita lihat tradisi Khatam Quran, sebenarnya makna apa sih yang ada di dalamnya, Bu? Ya, yang jelas Khatam Quran ini kita lihat adalah merupakan pengembangan pendidikan karakter melalui tripusat pendidikan. Artinya ada peran pendidikan non formal, yaitu biasanya TPA, perguruan Quran awaliyah. Di situ ada proses habituasi, pendampingan secara kontinu untuk belajar mengaji. Kemudian ada peran rumah juga, biasanya setelah anak belajar mengaji, orang tua juga membimbing di rumah, dan peran masyarakat. Di situ masyarakat melalui tradisi Khatam Qurannya melalui memberikan sebuah upacara Khatam Quran sebagai bentuk pengakuan sosial atau penghargaan kepada diri anak. Ya, intinya Khatam Quran itu diselenggarakan sebagai rasa syukur dan pengakuan sosial kepada anak sudah membaca Al-Quran, kemudian sebagai identitas diri masyarakat, dan adanya sebuah kegiatan untuk membangun solidaritas masyarakat. Nah, membangun solidaritas masyarakat. Nah, yang menariknya di dalam Khatam Quran itu kan memiliki makna filosofi apa yang menjadi sistem budaya dari masyarakat Minangkabau. Kalau kajiannya tentang yang ada di daerah Sumatera Barat ya, khususnya kami rujuk lagi Agam, rujuk lagi daerah beberapa di Kecamatan Ampe Angke. Nah, jadi pasapannya ada salah satunya seperti dalam arak-arakan itu kan ada proses payung, jadi ada proses memayungi anak-anak perkataan Quran. Nah, itu zaman dulu itu dipayungi oleh bapak atau mamanya, Mama, ya? atau oleh eteknya.
Nah sekarang oleh saudara sepupunya. Nah itu menggambarkan ketika dia lakukan observasi dan melakukan wawancara bahwa itu tidak lepas dari filosofi anak di pangku kemanakan dibimbing. Nah itu jadi bahwa ada tanggung jawab anak itu diberi bimbingan dan kemenakan pun juga ikut dibimbing. Nah dalam proses-proses khatam Quran itu kan memulai perhelatan khatam Quran itu menjadi yang menjadi maknanya juga itu tanggung jawab bersama. Jadi ketika khatam Quran itu mau dirayakan, pihak misalnya ulamanya, cerdik pandainya, kemudian bunduk kandungnya, pemudanya ikut terlibat semua dalam mengadakan perhelatan itu. Maka ketika itu dilihat mereka bersama-sama bergotong royong dan pengambilan keputusan yang dilakukan berbagai pihak, maka itu sebuah gambaran dari filosofi tiga tungku sajarangan bahwa pengambilan keputusan dalam masyarakat Minangkabau itu bahwa prosesnya ada proses musyawarah mufakat. Nah, jadi ketika khatam Quran itu memang diselenggarakan oleh orang banyak dan dilakukan secara musyawarah. Ada nilai sosial gitu ya, Bu ya. Nilai sosialnya. Kemudian ada seperti kalau nilai-nilai filosofi adatnya juga kita bare samo dipikul ringan samo dijinjang. Nah, jadi kerjaan khatam Quran itu tidak menjadi pekerjaan orang satu atau dua orang, tapi hanya keluarga aja gitu, tapi semua masyarakat semuanya bergembira, menghargai anak-anak sudah berkhatam. Jadi suasananya meramai. Nah, kalau kita lihat sejak zaman 19 kayak studi ini 1975 itu khatam Quran itu sudah dilaksanakan terus menerus tanpa ada tiap tahun tanpa bolong gitu. Jadi cuma karena kemarin aja pandemi Covid tidak diselenggarakan. Cuma kabarnya tahun 9 Agustus nanti beberapa daerah juga akan mengadakan tapi dengan model yang protokoler kesehatan COVID ya. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi yang seperti Ibu katakan tadi boleh ayah dek pembuluh boleh kata dek mufakat, seperti itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian dalam kegiatannya itu kan yang menarik dalam khatam Quran itu kan ada makan basamu, makan bajamba. Jadi masyarakat itu khatam Quran itu kan prosesnya itu kan mulai dari masak bersama, makan bersama, arak-arakan bersama, mencari hadiah bersama, kemudian bergotong royong bersama. Semuanya banyak hal yang dilakukan secara kebersamaan. Jadi nilai kebersamaannya itu sangat tinggi. Maka ketika proses makan di situ ada juga makan bajamba, semua tamu yang datang diajak makan, semua tamu yang hadir di situ makan bersama-sama. Jadi di situ ada juga gambaran si anak akan menangkap bahwa ada sikap berbagi kepada orang gitu. Jadi dari proses awal dari khatam Quran itu banyak nilai-nilai internasi nilai yang didapat anak itu kan melihat, mendengar, merasakan. Dia melihat hari ini dia betul-betul dihargai. Maka anak yang dibesarkan dihargai, dia akan menjadi orang percaya diri. Dia hari itu melihat orang semangat berbagi, dia akan menjadi orang yang suka berbagi. Kalau hari itu dia melihat orang sangat bergotong royong, orang bersama-sama, dia akan menumbuhkan rasa karakter suka bergotong royong. Kemudian hari itu dia melihat bahwa orang-orang untuk menyelenggarakan ini perlu sebuah musyawarah mufakat, maka dia akan memiliki sikap demokrasi yang sangat tinggi gitu. Kemudian dia juga melihat hari itu juga dia juga melihat begitu dia bagaimana menghormati tamu. Nah, dia juga akan menjadi orang yang sesuatu yang dia lihat, dia rasakan dan itu dia senang, dia akan melihat bahwa kita perlu menghormati tamu yang datang. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya orang mengatakan mungkin tradisi itu sebuah yang membazirkan, tapi coba kita lihat ada nilai-nilai sosial religius yang kita dapatkan ketika kegiatan itu. Karena si anak itu kan dalam keadaan perkembangan, dia akan melihat contoh-contoh yang baik, dia akan melihat sikap-sikap yang baik dalam proses khatam Quran itu sendiri. Betapa dia sangat dihargai dan kalau orang dihargai itu dia akan menjadi orang yang percaya diri. Dan itu sudah berasalkan dari ilmu teori pendidikannya yang menentukan. Dan menariknya ketika
pembagian hadiah itu yang menariknya adalah semua anak dapat hadiah. Jadi semua anak juara gitu. Jadi tidak ada anak yang tidak diberi hadiah. Ya memang ada rankingnya, tapi menjadikan hadiah kepada semua anak. Nah itu konsep itu kan semua anak juara. Orang Barat itu mengungkapkan bahwa semua anak juara dan memberikan apapun yang diberikan anak tolong dihargai. Nah, padahal tradisi khatam Quran ini seperti itu muncul. Anak itu betul dihargai, hadiah diberikan semua. Nah, itu konsep itu ada bahwa semua anak juara gitu. Nah, kita melihat ini sebuah nilai-nilai lokal, ini nilai-nilai tradisi lama, tapi ketika kita kaitkan dengan konsep yang orang-orang nilai-nilai Barat yang kita katakan bagus, sebenarnya nilai-nilai itu sangat sudah lebih mumpuni di daerah kita, di daerah yang merupakan nilai identitas, dan itulah kearifan lokal. Ini yang perlu kita jaga ya, Bu ya. Itu yang dijaga. Maka khatam Quran bukan suatu yang pemubaziran, tapi adalah ada nilai-nilai sosiologis, nilai-nilai penanaman kultural masyarakat kita, terutama kalau Minangkabau kan adat basandi syarak basandi kitabullah. Oke, banyak juga filosofi adatnya di situ ya, Bu ya. Dan kemudian kalau kita lihat makna, masih bicara soal makna ini, Bu, makna simbolik. Nah, pada tradisi khatam Quran ini, Bu, seperti apa, Bu? Nah, gitu kan biasanya mulai dari pakaian ya, pakaian adat, pakaian haji dalam arak-arakan khatam Quran itu kan simbol bahwa Islam dan adat itu saling menguatkan. Adat basandi syarak tadi itu ya, BSSBK ya. Kemudian ada peserta khatam Quran dipayungi oleh kari kerabatnya, itu kan simbol anak di pangku, kemenakan dibimbing. Kemudian dalam arak-arakan itu ada bendera-bendera, ada bendera kuning, ada bendera merah dan bendera hitam. Itu kan simbol pengambilan keputusan politik Minangkabau gitu. Nah, jadi banyak sekali nilai-nilainya dari awal sampai akhir itu prosesnya sangat tinggi gitu. Jadi itu mana simboliknya ya. Next ini kalau ini ada makna simbolik, dan juga dalam khatam Quran itu kita juga melihat anak-anak membaca Al-Quran dengan ini ya, Bu ya, irama ataupun ada seninya di situ. Nah, sekarang kita lihat juga makna estetikanya seperti apa dalam khatam Quran ini, Bu. Ya, seni membaca Quran. Orang yang membaca, dalam hadis kan ada disampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan mahir membacanya kelak akan dihimpun bersama malaikat dan bertakwa. Dengan orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang membaca Quran adalah orang yang mendapati 2 pahala. Kemudian selain itu ya makna estetikanya juga ada makna hiburan dan identitas diri kebudayaan, karena di dalam tidak hanya seni membaca Al-Quran, ada juga seni lainnya seperti seni musik, karena dalam pengiringan arak-arakan itu kan ada musik yang mengiringi, apa musik modern, apa musik tradisional, semuanya itu adalah pelestarian budaya dan hiburan kepada masyarakat. Nah, kalau seni membaca Al-Qurannya, Al-Quran pun ketika dibaca itu memiliki nilai yang mengharubirukan kita, membuat hati tenang dan membuat hati lebih sejuk gitu. Itu makna estetikanya. Oke, jadi banyak ya makna-makna yang terkandung dalam khatam Quran ini. Nah, begitu juga dengan makna, begitu juga dengan nilai-nilainya, pasti banyak ya, Bu ya. Ada makna etiknya juga di dalam. Nah, makna etik juga ada. Ini seperti apa nih, Bu? Nah, di dalam membaca Al-Quran tuh ada etika dalam memegang Al-Quran. Al-Quran didekap di dada. Al-Quran tidak dibawa, tidak boleh ditaruh di bawah lutut. Nah, itu penghargaan kita kepada kitab suci. Kemudian etika dalam mendengarkan membaca Al-Quran, menyimak dan mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran, dan dilarang berbicara dan gibah. Nah, itu nilai-nilai masyarakat. Jadi betul-betul ketika membaca Al-Quran itu kalau ada yang gibah, ada yang berbicara, itu langsung mata-mata orang seperti mengkontrol. Tidak baik itu. Kemudian ada etika dalam membaca Al-Quran, dimulai dengan membaca dengan benar dan mengucapkan salam. Jadi proses-proses itu di dalam proses khatam Quran itu sangat menjadi nilai etik yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika juri, misalnya anak dalam membaca Al-Quran tampil ke depan, apakah dia memegang Al-Quran itu di tangan kanan atau di tangan kiri, kemudian dia memegangnya bawahnya bagaimana. Nah, itu kan itu menjadi sesuatu yang dihabituasi, artinya dibiasakan kepada anak. Dan yang paling menarik di ibu menyimak ini.
orang kan menyimak nih paling nggak mau ini. Tapi sebenarnya di dalam proses belajar ini dari selama setahun itu yang menarik Ibu, anak itu memang dituntut untuk menyimak apa yang dibaca orang, menyimak. Jadi nggak ada siswa itu diharapkan betul siswa itu tidak berbicara ketika orang membaca Al-Quran. Nah kita kan kalau itu dihabituasi pada anak kan menjadi terbiasa dan menjadikan itu menjadi identitas dirinya, itu kan sangat bagus. Kita kadang-kadang sedangkan orang membaca Al-Quran, orang azan kita ngomong. Nah, sebenarnya etikanya adalah ketika azan datang, ketika orang membaca Al-Quran, kita menyimak dengan baik. Nah, nilai-nilai etika itu terbangun dalam proses tradisi khatam Quran itu, karena anak-anak itu memang dituntut seperti itu. Ini yang berdasarkan penelitian Ibu di beberapa daerah sampai Angke, Kabupaten Agam. Tapi Ibu belum menyatakan apakah di daerah lain, belum Ibu generalis gitu ya. Tapi ini adalah lebih fokusnya ke Agam dulu. Ya, Agam dulu menemukan seperti itu etika yang dibangun ketika orang membaca Al-Quran. Oke, nah banyak sekali ya makna-makna yang mulai dari makna simboliknya tadi ya, terus juga makna etiknya juga ada. Nah, seperti apa kira-kira nilai-nilai pendidikan di dalam khatam Quran ini? Nanti bakal kita lanjutkan kembali ya Bu ya, pembahasan kita mengenai khatam Quran, kearifan lokal pendidikan, dan keluarga SIP. Masih uji tunggu juga atensi Anda di 082268114887 ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya, jangan kemana-mana, tetap setia di Inspirasi Pagi hanya di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Terjadi di tempat kita berpijak adalah karena kuasanya Tuhan Sang Pencipta seluruh alam semesta, langit dan bumi ciptaannya. Masalah hidup di dunia, berdoa mohon petunjuknya, semoga kita semua selalu dalam ridhonya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang.
Ada banyak hal yang bisa kita hidupkan dengan sedekah, apalagi jika kita lakukan secara bersama-sama. Jika 1.000 orang berinfak masing-masing Rp100.000 per bulan, maka akan terkumpul infak 100 juta dalam sebulan. Kalau jumlah Muslim Indonesia diperkirakan 250 juta jiwa, ada 1 juta saja yang berkomitmen bersedekah Rp10.000 per bulan, akan terkumpul 10 miliar. Jika setahun akan terkumpul 120 miliar rupiah. Gak terbayangkan jika Anda melakukannya sendiri? Dahsyatnya sedekah rutin jika dilakukan secara bersama-sama. Ayo bergabung dengan member lainnya untuk mewujudkan 1 juta member Sedekah Community. Kami hadir untuk memudahkan Anda menjadi donatur yang secara rutin bersedekah untuk merealisasikan berbagai program kebaikan, di antaranya program pendidikan seperti beasiswa yatim dan duafa dan beasiswa tahfiz, program pengembangan sosial seperti rumah tahfiz dan rumah yatim, serta program dakwah seperti kafalah duat dan layanan masjid binaan. Daftarkan diri Anda menjadi anggota Sedekah Community dengan cara mengisi formulir di kantor Las Risalah Charity, Jalan Ngolongkaran nomor 25A Sungai Sapi, Kuranci, Padang, atau daftar via SMS atau WhatsApp dengan menuliskan nama, alamat, nomor handphone, dan jumlah sedekah rutin, lalu kirimkan ke nomor 0812 7688 6882 atau 0823 8403 1989. Sedekah Community, berkah dan bahagia. Kita bertiga Bener-bener beda, hobi beda, olahraga favorit kita beda. sampai cara jaga kesehatan juga beda. Yang pasti Jenis kulit kita, juga beda. Tapi buat nutrisi kulit, pilihan kita selalu sama. Viva Skin Food. Apapun jenis kulitmu, Viva Skin Food nutrisinya. Viva Skin Food mengandung vitamin A, E, dan F, menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Apapun jenis kulitnya, Nutrisinya sama. Viva Skin Food. Viva Skin Food, nutrisi untuk kulit sehatmu. ...105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Anda masih mendengarkan spesial program Dialog Interaktif di Radio Sip FM. ...105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Inspirasi Pagi ya, di Dialog Interaktif bersama Ibu Dr. Wirdanengsi MSI yang merupakan Ketua Pusat Kajian Kearifan Lokal, dosen Universitas Negeri Padang, dan juga penulis buku Kearifan Lokal Minangkabau dan Khatam Quran for Children ya. Dan kita pasti bahas tentang kearifan lokal pendidikan ya, salah satunya adalah Khatam Quran Keluarga Sip. Dan tentunya kita juga pengen tahu ini, kira-kira nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam penyelenggaraan Khatam Quran ini. Silakan Ibu Wirda untuk berikan penjelasannya, Ibu. Ya, makasih. Tadi kita sudah menggambarkan di dalam Khatam Quran itu juga ada proses enkulturasi nilai-nilai budaya, dan juga ada sekarang itu kita melihat adanya dalam proses Khatam Quran itu ada internisasi nilai-nilai karakter. Ya. Nah, kita lihat pada awalnya Khatam Quran itu adalah wujud bersyukur. Nah, kemudian bagaimana si anak bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, itu tidak lepas dari penanaman karakter nilai beriman kepada Allah dan nilai cinta membaca Al-Quran. Karena ketika itu masyarakat menjadi kontrol, ketika itu menjadi habituasi kepada anak, itu akan menjadikan secara tidak langsung tumbuh anak cinta membaca Al-Quran. Karena kalau anak yang tidak suka membaca Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, atau ada anak yang tidak mau ikut Khatam Quran,
itu malu di Ya. masyarakat. Jadi ada sebuah sistem sosial yang membangun supaya anak membangun karakter cinta membaca Al-Quran. Kemudian karakter tadi juga disampaikan semangat gotong royong kebersamaan. Yang menarik juga berbagi. Tadi Ibu sampaikan ada kegiatan makan bersama, makan bajamba, menghormati tamu datang, dan juga pada saat khatam Quran itu kan ada sumbangan-sumbangan dari para perantau yang memberi sumbangan kepada untuk kegiatan perhelatan dan hadiah buat anak-anak. Jadi hadiahnya itu dari perantau. Nah, hadiahnya itu berupa cincin emas, jam tangan, jam dinding, Al-Quran, sajadah, dan itu banyak dikirim oleh perantau setiap tahunnya kepada acara itu. Nah, secara tidak langsung anak menampak bahwa hidup itu memang perlu berbagi. Nah, pada saat terakhir malam pemberian hadiah itu kan ada cara tausiah. Setelah tausiah diberi semangat siapa yang mau menyumbang untuk masjid dan untuk perguruan dan untuk acara khatam Quran, dan itu dilakukan dengan semangat gembira, karena pada saat khatam Quran itu perantau itu pulang. Iya. Perantau itu pulang, dia tidak pulang di saat Idul Fitri yang lebih banyak, tapi dia pulang di saat khatam Quran itu. Dia pulang, mungkin pulang bersama, pulang ya ada pulang sendiri semuanya itu, dan mereka sampai di kampung mereka melakukan memberikan tidak hanya tenaga, juga memberikan hadiah kepada acara khatam Quran. Jadi di situ semangat berbagi, semangat bersedekah juga terjadi, dan itu secara tidak langsung membangun karakter suka berbagi. Kemudian yang menarik itu juga anak-anak yang menarik di tempat penelitian Ibu ini adalah anak-anak yang belajar mengaji ini adalah anak-anak rantau. Jadi ada kalau di 40% dan 60% lah, kalau dulu sampai 60% anak rantau, anak kampung 40. Jadi pulang untuk belajar mengaji. Nah, itu partisipasi perantau sangat tinggi, dan itu memberi imbas semangat bagaimana jiwa merantau, tidak merantau untuk ada merantau untuk mencari pengalaman, mencari ilmu dan sebagainya, dan itu menjadi wawasan tersendiri bagi masyarakat. Dan itu nilai-nilai berjuang, nilai-nilai mencari sesuatu yang baru itu akan tumbuh juga ketika ada wawasan yang diberikan oleh perantau. Jadi sangat banyak kegiatan khatam Quran ini menjadi nilai-nilai karakter kepada anak gitu. Di samping proses pembelajarannya yang memang sangat disiplin dan memberikan aturan-aturan yang baik kepada anak. Itu ceritanya panjang sekali. Betapa anak itu belajarnya setahun yang dengan disiplin yang baik. Mereka kan belajarnya dari jam 2 sampai setengah 5, dan itu betul-betul disiplin belajar mengajinya. Nah, ini memang kekuatan sosial masyarakat kita yang sebenarnya perlu kita menjadikan model atau kita lestarikan sebuah khatam Quran menjadi sebuah kearifan lokal pendidikan. Iya, berarti itu tugas kita semua ya, keluarga SIP ya, untuk kembali melestarikan ya dan menjaga kearifan lokal pendidikan kita. Salah satunya adalah khatam Quran, dan ini di khatam Quran ini juga sangat terlihat ya falsafah adat kita, adat bersandi syarak bersandi kitabullah ya Bu ya. Dan mungkin di segmen terakhir ini Bu Wirda, karena kita juga dibatasi waktu, mungkin bisa diberikan juga beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini. Silakan Ibu. Satu, khatam Quran ini adalah sebuah proses pendidikan yang dimulai dari pendidikan di perguruan Quran, kemudian dilakukan ritualnya upacara, dan juga ada keluarga yang melakukan upacara mendoa atas prestasi anak yang dimiliki. Jadi jelas prosesi khatam Quran ini memberikan sebuah pendidikan karakter bagi anak dan merupakan sebuah bentuk pendidikan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan lembaga non formal. Dan kita ketahui juga tradisi khatam Quran merupakan implementasi atau pengetahuan atas nilai-nilai budaya dari masyarakat yang merupakan identitas masyarakat, dan semuanya. Jadi khatam Quran itu penuh dengan muatan makna dan nilai-nilai kearifan lokal. Tidak hanya kearifan lokal pendidikan, sebenarnya ada kearifan lokal politiknya, kearifan lokal kulinernya juga ada, karena di situ ada proses memasak, kebersamaan memasak, bagaimana rendang juga menjadi makanan utama juga di dalam persoalan perhelatan itu. Maka kearifan
lokal pendidikan khatam Quran ini perlu kita jaga dan kita lestarikan dan kita cobakan menjadi sebuah aset masyarakat, akan bisa menjadi wisata budaya, budaya religius masyarakat yang jelas nilai-nilainya tidak bertentangan. Kalau ada yang aneh-aneh itu mungkin harus kita keluarkan, tapi kita sejauh ini kita melihat bahwa nilai-nilai karakteristik khatam Quran itu tidak melanggar dari apa yang menjadi akidah dari agama kita. Nah, jadi tetap dia dalam koridor yang baik. Nah, kita bisa menjadikan ini wisata budaya religius Sumatera Barat yang perlu kita kembangkan dan sangat mungkin kita kembali berkata pariwisata berbasis komunitas. Bagaimana khatam Quran ini aset kita, membuat kesejahteraan bagi masyarakat kita ketika orang melihat dengan estetiknya, dengan nilai-nilai keindahannya. Ketika orang memoto dari jarak jauh itu khatam Quran itu anak-anak itu berarak dengan seni yang tinggi, Allahu Akbar, indahnya. Dan itu sebuah wisata budaya dengan arak-arakan anak yang cantik diiringi musik, kita foto dengan tronton, kita foto dengan jarak jauh, kita foto dengan jarak agak ketinggian dengan bukit-bukit yang indah, dengan sawah yang indah, dengan ladang yang subur, maka ini menjadi sebuah aset untuk pengembangan wisata berbasis budaya dan sosial religius masyarakat Minangkabau. Masya Allah, ini betapa kayanya ya negeri kita, apalagi Sumatera Barat, daerah Minangkabau dengan kearifan lokalnya ya Bu, yang perlu kita lestarikan, kita jaga dan kita kembangkan ya. Dan ini tugas kita bersama. Dan juga mungkin kalau bicara soal kearifan lokal masih banyak lagi yang bisa kita bahas ya Bu ya. Termasuk kearifan lokal lingkungan juga nah, ada. Itu juga ada ternyata ya. Nanti mungkin di waktu ataupun edisi-edisi berikutnya akan kita bahas ya Keluarga Sip. Dan Ibu terima kasih dulu ini untuk Ibu sudah memberikan inspirasi buat kita semua di pagi ini. Semoga bermanfaat untuk Anda Keluarga Sip, dan juga buat Uci dan juga Bu Wirda pastinya insya Allah akan bermanfaat juga ya. Dan saatnya Uci harus pamit dulu dari ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi spesial dialog interaktif bersama Ibu Dr. Wirda Ningsih MSI. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena masih banyak acara ataupun program menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Akhir kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah mendengarkan bincang-bincang spesial di Radio Sip FM. Terima kasih Anda sudah mendengarkan kami.